Oke teman-teman, saya coba share screen dulu untuk QR code-nya ya. Yang mana sih? Hmm. Nah ini QR code untuk yang sesi jam 8 ya, check in. Ya kan teman-teman bisa akan check in dan saya juga akan share ke grup ya, WDB. Nah itu teman-teman bisa em, check in dulu ya. Nah untuk tugasnya teman-teman eh, bisa video tugas pertemuan keempat ya. Saya juga coba tampilkan di saya tampilkan di chat ya teman-teman. HP sandbox-nya. Nah itu untuk video tutorial yang bisa teman-teman gunakan untuk mengerjakan tugas keempat ya. Oke ya kita mulai ya teman-teman. Mudah-mudahan masih pada semangat nih. Ya, oke saya share screen. Hari ini kita akan belajar sebuah tema yaitu pengenalan JavaScript ya teman-teman. Kita akan belajar dasar-dasar dari JavaScript, mulai dari sejarah singkat tentang JavaScript itu sendiri, lalu tools apa saja yang kita butuhkan untuk bisa menjalankan kode JavaScript dan melihat outputnya, baik itu output yang dijalankan di konsol ataupun output yang dijalankan di browser maupun eh, output yang dijalankan di alert alert atau kayak semacam pop up menu gitu ya teman-teman. Baik, tentang sejarah JavaScript dulu ya teman-teman. JavaScript pada awal kemunculannya adalah sebuah script yang dikembangkan untuk hanya dijalankan di klien atau di browser. Jadi memang pada awal kemunculannya JavaScript ini tidak dirancang untuk dijalankan di sisi server seperti PHP gitu ya, Java dan lain sebagainya. JavaScript dan Java itu dua hal yang berbeda ya teman-teman. Kalau Java itu adalah server side script, sedangkan JavaScript ini adalah client side script.
pada awalnya. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, karena JavaScript ini banyak yang menggunakan ya, banyak yang menyukai JavaScript, akhirnya dikembangkan JavaScript yang bisa dijalankan di server. Hanya saja untuk menjalankan kode JavaScript di server itu membutuhkan sebuah teknologi bernama Node.js, gitu ya teman-teman. Nah sehingga kali di pelatihan kali ini ya kita tidak akan mempelajari tentang Node.js ya, karena fokus kita adalah mempelajari JavaScript di browser gitu ya teman-teman, atau di klien. Dan JavaScript juga bisa dikembangkan untuk untuk loh kok ini mengembangkan game ataupun perangkat IoT dan lain sebagainya ya. Banyak sekali game-game yang dikembangkan berbasis JavaScript gitu ya. Game-game yang dijalankan di web itu biasanya menggunakan JavaScript, dan bahkan sekarang JavaScript sudah merambah ke dunia IoT. Nah, pertama kali muncul JavaScript ini dinamakan Mocha, teman-teman. Nah, karena memang namanya ini kurang eh, dianggap kurang marketable gitu, akhirnya dirubah menjadi LiveScript. Nah, dijalankan di browser Netscape ketika itu tahun sekitar 95 ya. Nah, lalu seiring dengan popularitas bahasa pemrograman Java yang kala itu sedang sangat populer, maka JavaScript juga merubah namanya menjadi ada unsur Java-nya. Tapi sebenarnya dua bahasa yang sangat berbeda ya antara Java dan JavaScript. Jadi ketika itu JavaScript memang ingin memanfaatkan popularitas dari bahasa pemrograman Java. Lalu berikutnya, nah apa saja yang perlu kita siapkan untuk bisa menjalankan kode JavaScript di laptop kita gitu ya. Sebenarnya nggak banyak yang harus kita persiapkan teman-teman. Yang penting browser yang mendukung JavaScript. Nah, untungnya saat ini hampir semua browser itu bisa mendukung JavaScript, baik itu Google Chrome tentunya ya, ayo Mozilla Firefox, Opera, bahkan Microsoft Edge juga sudah mendukung JavaScript. Dan berikutnya adalah text editor. Text editor yang kita butuhkan adalah hampir semua text editor bisa kita gunakan. Ya termasuk Visual Studio Code yang kita gunakan itu juga, Sublime juga bisa, Bracket, Atom, ataupun Notepad juga kita bisa gunakan. Hanya saja setiap text editor memiliki fitur-fitur tambahan yang secara spesifik bisa mendukung pengembangan JavaScript seperti di Visual Studio Code ya, ada fitur-fitur khusus yang berkenaan dengan JavaScript yang memudahkan kita dalam mengembangkan aplikasi berbasis JavaScript seperti Emmet dan lain sebagainya. Jadi eh, auto completion-nya juga sudah ada gitu. Tapi itu tidak akan kita coba bahas di kesempatan ini ya teman-teman, karena tidak termasuk dalam materi eh, yang tidak termasuk dalam materi yang akan diuji kompetensikan juga ini. Nah, sekarang kita akan berkenalan dengan konsol. Ya, konsol adalah sebuah jendela yang biasa digunakan untuk melakukan proses debugging. Ya. Dan dia tidak berjalan, tidak apa namanya dijalankan, tidak tampil di browser gitu ya. Dia hanya di semacam command prompt gitu ya. Mungkin bisa kita anggapnya command prompt gitu ya. Command line-nya gitu ya. Atau selnya lah, selnya. Kalau
di aplikasi kayak Linux tuh shell ya. Jadi nggak muncul di browsernya. Nah, biasanya memang dia digunakan konsol ini itu untuk proses debugging ya. Ketika kita ingin mencari error atau melakukan proses tracing dan sebagainya. Nah, untuk menjalankan konsol di browser itu, ya saya coba buka browsernya ya teman-teman. Ini browser kita ya teman-teman. Untuk menampilkan konsol, teman-teman bisa menekan tombol Ctrl Shift I, ya. Ctrl Shift I. Lalu di bagian sini nanti akan ada jendela konsol. Ya. Dan untuk bisa melihat lognya, teman-teman harus mengaktifkan log di sini. Nanti kita bisa menampilkan eh, apa namanya informasi-informasi di konsol sini. Ya. Jadi harus masuk ke inspect element di setiap browser. Cara menampilkan inspect elemennya mungkin hampir sama ya. Atau khususnya Google Chrome dan Firefox itu sama, yaitu Ctrl Shift I ya. Untuk browser yang lain saya belum pernah ngecek ya. Coba teman-teman cek gitu. Nah, sekarang kita belajar bagaimana kita bisa membuat program JavaScript. Oke, kita buat projectnya dulu nih karena ini adalah project di kelas yang sebelumnya ya. Kita buat folder atau project baru, open folder. Oh ya teman-teman, karena JavaScript ini dijalankan di client atau di sisi browser, maka JavaScript ini tidak membutuhkan SAM ya, tidak membutuhkan Apache sebagai web server ya. Yang berbeda dengan PHP. Yang kemarin kita pelajari, PHP itu membutuhkan web server, yaitu Apache, untuk bisa mengcompile bahasa PHP-nya gitu ya. Tapi sekali lagi JavaScript itu adalah client side script, sehingga dia tidak butuh web server. Sehingga dalam pertemuan kali ini kita nggak butuh SAM ya teman-teman. SAM-nya bisa diistirahatkan dulu. Nah, kita hanya butuh em, browser dan text editor ya, di kesempatan kali ini. Gitu ya. Nah, saya akan membuat project baru dan project barunya pun nggak pasti harus di htdoc karena tidak akan dikompil menggunakan Apache juga gitu ya. Jadi di mana saja bisa. Makanya saya di sini menggunakan di download dokumen gitu ya mah di praktikum. Lalu saya buat project baru bernama JSB. JSB itu maksudnya kelas JavaScript. Ada new-nya sih. Ini ya, new folder. JSB. JavaScript kelas B maksudnya. Kalau select folder. Dan di sini kita akan membuat satu buah file bernama index.html. Sekali lagi bukan PHP ya, index.html. Kalau kita buatkan template dari HTML-nya, ya sekarang kita kembali lagi ke modulnya bahwa untuk membuat JavaScript, perintah JavaScript itu ada 3 cara teman-teman. Yang pertama adalah bisa menuliskan kode JavaScript secara embed, artinya menyisipkan kode JavaScript di dalam dokumen HTML. Ya. Lalu yang kedua adalah dengan cara inline, menyisipkan kode JavaScript di dalam atribut HTML. Yang beda ya antara embed dan inline. Embed itu di dalam dokumennya, kalau inline itu di dalam atributnya. Ya. Dan satunya lagi adalah eksternal. Dan cara yang ketiga ini adalah cara yang banyak yang Bapak, lebih punten sering. Pak, Ya, share screen-nya stuck di membuat program JavaScript Pak, belum berubah. oh gitu.
Iya, Pak. Oke, sebentar ya. Iya, Pak. Hmm, membuat program JavaScript. Ya, ini bisa berubah ya, udah kelihatan ya. Iya, Pak. Udah, Pak. Nah, ada 3 macam tadi ya. Ada yang pertama adalah dengan cara embed, yaitu seperti yang teman-teman lihat di sini. Lalu yang kedua adalah inline, yang ketiga adalah eksternal. Nah, kita akan bahas satu persatu. Bagaimana cara menuliskan kode program secara embed. Ini ya, tadi apa? Embed itu adalah menuliskan menuliskan kode JavaScript di dalam dokumen HTML. Oke. Nah, ini adalah dokumen HTML-nya. Jika kita ingin mengembed kode JavaScript, maka kita bisa mengembedkannya di dalam dua cara ya teman-teman. Bisa di dalam bagian heading sini atau di dalam body. Nah, misalkan kita ingin melakukannya di dalam body sini, script. Jadi kodenya harus disisipkan di antara opening text script dan closing text script. Seperti itu. Kita buatkan kode kita yang pertama, yaitu console. Nah, kita ingin menampilkan teks di sel kita atau di komen kita gitu ya, menggunakan perintah console.log ya. Nah, tuliskan di sini ini akan ditampilkan di sel atau komen ya. Lalu dokumen cara yang kedua, bukan cara yang kedua ya. Ini adalah ingin menampilkan di browsernya. Dokumen write ini akan ditampilkan di browser. Oke ya, lalu kita coba jalankan ya. Berarti di sini HTML di JSB. Nah, ini JSA, ini JSB. Lalu saya jalankan, kita buka di Firefox. Ya, teman-teman, lihat tuh ya. Dokumen.write ini hasilnya. Akan ditampilkan di browser. Nah, ini. Nah, untuk melihat konsol ya, tadi caranya gimana? Control Shift I. Nah, ini ya teman-teman, Control Shift I. Ini akan ditampilkan di sel atau komen. Caranya, klik di bagian konsol. Kalau teman-teman belum muncul, cari di sini konsol. Lalu di bagian sini cari yang debug. Sorry, cari yang log. Cari yang log. Ya. Ini ditampilkan di sel atau komen. Ya, dua cara menampilkan output. Nah, ini hasilnya. Tadi udah saya demokan juga. Ya, ini yang ada di modul. Ini tadi udah ya, cara menampilkan konsol. Control Shift I. Nah, ini seperti yang tadi saya sudah demokan juga. Di tab konsol, lalu di sebelah sana pastikan di klik lognya. Nanti akan terlihat tulisannya. Nah, ini yang saya jelasin tadi. Ya, ada 3 cara menampilkan kode JavaScript, yaitu embed, inline, dan eksternal. Nah, barusan yang kita pelajari adalah embed, teman-teman. Ya, cara yang embed, yaitu menyisipkan kode JavaScript di dalam dokumen HTML.
Nah, ini adalah cara embed menyisipkan dokumen JavaScript, menyisipkan JavaScript dalam dokumen HTML. Bisa di dalam body, bisa di dalam head, sama aja ya efeknya. Jadi teman-teman bisa mengetikkan script JavaScript itu di sini, ya. Ataupun kalau ini dipindah juga bisa di sini, ya nggak akan ada error juga, ya. Saya refresh, nah itu tetap jalan, nggak ada error ya. Jadi bisa dua tempat, di body atau di head. Tapi saya lebih suka di body gitu ya, karena head itu udah sumpok gitu ya, sumpok dengan hal-hal yang lain gitu. Misalkan udah ada title, udah ada metadata dan seterusnya. Tapi prinsipnya bisa nggak terjadi error kok. Oke, berikutnya, nah ini cara yang kedua, menyisipkan kode HTML ya dengan cara inline. Inline itu artinya adalah menyisipkan di atribut. Ini adalah atribut on click. Jadi HTML itu memiliki atribut bernama onClick yang bisa kita gunakan untuk menambahkan kode JavaScript teman-teman di sini. Dengan menambahkan misalkan alert Y gitu ya. Nah, hasilnya akan memunculkan tulisan Y berupa jendela pop-up gitu ya. Oke, langsung kita coba aja. Nah, berarti di sini ya, kita tambahkan sebuah link misalkan. Ini ya, kita tambahkan sebuah link A. Nih, klik klik aku gitu ya. Jadi link ini kita namakan link klik aku. Ini sebelum ada kode JavaScript-nya, saya ingin tampilkan ke teman-teman. Nah, ini klik aku. Ini kalau kita klik, nggak akan ada apa-apanya. Karena di situ belum ada JavaScript-nya. Tetapi dengan cara menambahkan eh, kode JavaScript secara inline, ini inline ya, karena bukan di dalam sini. Beda nih. Kalau kita mengetikkannya di dalam sini, berarti akhirnya embed. Ya. Tapi kita ingin menambahkan kode JavaScript-nya itu di dalam atribut bernama onClick. Nah, atribut onClick, lalu di sini alert, kita tuliskan tadi apa? Yay gitu ya. Nah, jangan yay deh. Halo. Halo Cirebon. Halo Cirebon. Simpan. Lalu kita lihat hasilnya. Ini setelah ada JavaScript-nya. Kita klik. Nah, muncul alertnya teman-teman. Tulisannya adalah Halo Cirebon. Tuh. Ya. Nah, itu adalah contoh menampilkan menampilkan JavaScript menggunakan cara inline. Ya. Artinya menyisipkan di atribut. Ini kan atribut namanya onClick. Kita sisipkan kode JavaScript-nya. Atau cara yang lain, ya, cara yang lain, kita juga bisa menyisipkan di bagian href, ya, seperti yang dicontohkan di sini ya teman-teman. Nih, yaitu JavaScript alert y gitu ya. Itu juga bisa seperti ini. Jadi bukan di atribut onClick-nya, tetapi di atribut href-nya. Nah, kalau di atribut href-nya kita harus tuliskan seperti ini, JavaScript JavaScript lalu alert eh ya gitu ya. Nah, ini cara lain ya. Simpan lalu kita lihat hasilnya.
Nah, cara lain. Nah, itu sama juga ya. Nah, itu bisa dua cara ya. Dengan menyisipkan di atribut onClick ataupun di atribut href. Hanya saja kalau di atribut href kita menggunakan cara seperti ini. Oke, itu adalah inline. Ya, ini demonya. Tadi udah didemoin juga ya. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah bagaimana kalau cara yang ketiga, yaitu eksternal. Tadi kan, embed udah, inline udah, sekarang yang eksternal. Eksternal itu gimana? Ya, kita menuliskan kode JavaScript-nya itu bukan di dalam HTML, bukan di dalam dokumen HTML seperti ini, ya, tapi secara eksternal. Contohnya, kita buat di sini, new folder, namanya JS. Ya. Kalau di dalam folder kita, tambahkan lagi file JavaScript-nya misalkan my.js. Yes. Nah, coba kita sekarang tambahkan tulisan dokumen.write di JavaScript secara eksternal, ya. Karena kita tidak menambahkan kode JavaScript ini di dalam dokumen HTML ya. Nah, lihat apa yang terjadi. Ini semua JavaScript internalnya ini saya matikan ya. Saya matikan tuh ya. Tuh, udah nggak ada. Jadi kita udah nggak punya kode JavaScript di HTML kita, dan kita hanya punya kode JavaScript justru di file eksternal. Ini saya simpan, save all. Kalau kita refresh, udah nggak ada. Dan nggak ada yang muncul. Ya. Nah, kenapa nggak muncul? Kan kita padahal nulisin kode JavaScript di sini, di eksternal. Ya, tetapi kita belum memanggil file eksternal tersebut. Sama seperti halnya CSS ya, teman-teman. Jika kita menuliskan kode CSS secara eksternal, tapi kita tidak menghubungkan dokumen HTML kita dengan CSS-nya, yaitu nggak akan kebaca CSS-nya. Ini pun sama, ya. Jika kita punya dokumen JavaScript secara eksternal, tapi tidak coba kita hubungkan dengan dokumen HTML, maka tidak akan dieksekusi juga ini ya, perintah JavaScript-nya. Oleh karena itu, kita harus hubungkan, teman-teman. Cara menghubungkannya gimana? Nah, cara menghubungkannya dengan menggunakan script src ini ya. Src ini adalah lokasi di mana script eksternalnya berada, ya, yaitu di folder JS bernama myjs.js. Nah, sekarang seharusnya kalau dipanggil dia udah, kalau di refresh ini udah muncul ya tulisan ini JavaScript secara eksternal karena dokumen HTML kita sudah memanggil file eksternalnya di sini. Coba ya. Nah, itu ya, JavaScript secara eksternal. Itu cara yang ketiga ya, teman-teman. Jadi kita bisa menuliskan kode JavaScript benar-benar terpisah dari dokumen HTML kita. Seperti yang kita pelajari yang terakhir ini. Oke, nah ini tadi udah ya, udah dibahas tadi sama kita udah mencobanya. Nah, penulisan kode JavaScript eksternal contoh. Ini udah juga tadi. Tadi udah semua ya. Kita coba. Jadi saya skip-skip aja yang udah tadi kita bahas. Nah, sekarang kita akan mempelajari ada 4 cara penulisan JavaScript pada HTML. Yang pertama menggunakan TypeScript. Ini juga udah nih, TypeScript.
Cara yang pertama ini udah kita pelajari. Ya, TypeScript itu bisa di heading dan bisa juga di body, nggak ada bedanya. Ya. File eksternal juga udah kita pelajari. Atribut inline tadi juga udah ya, di on click gitu ya. Ini udah diulang-ulang aja gitu modulnya. URL juga tadi udah JavaScript alert udah ya di bagian href gitu. Lalu, nah sekarang menampilkan output ada 4 cara. Yang pertama adalah console.log. Tadi udah alert, udah document.write, udah semua ya. Ada ke console, udah console.log. Lalu alert itu menampilkan pop up tadi yang ada atau alert belum kayaknya. Kita coba alert di sini ya. Kita tambahkan di sini alert. Halo, ini alert. Jadi ada 3 cara, ada 4 menurut saya. Kita coba jalankan. Nah itu, ini alert seperti ini. Ini cara ya alert, ini document.write, dan untuk menampilkannya di konsol menggunakan console.log. Halo, lagi. Ya. Nah dia akan tampil di sini teman-teman. Nah di konsol. Halo lagi. Ya. Ya. Berikutnya adalah inner HTML. Jadi dari keempat ini sebenarnya yang belum kita singgung adalah inner HTML. Sedangkan untuk console.log udah, alert udah, document.write udah. Tinggal inner HTML. Nah, bagaimana cara menggunakan inner HTML? Ya udah ya, saya skip aja tadi yang udah. Nah ini inner HTML. Ya, inner HTML itu maksudnya adalah menyisipkan ya, menyisipkan. Kita coba langsung aja ya. Misalkan di sini di dalam dokumen HTML kita punya sebuah tag heading 1 ya. Misalkan demo inner HTML. Lalu kita punya sebuah kontainer sini ya teman-teman div. Lalu kita beri nama ID. eh, Namanya adalah hmm, warning message ya, Di warning. classroomnya. Iya di classroomnya, di classroom. Lalu kalau kita coba jalankan ya, tulisan ini akan menghasilkan output eh, atau saya tambahkan dulu di sini H2 ya. Ini sebelum sebelum ditambahkan inner HTML. Jadi tampilannya akan seperti ini teman-teman. Demo inner HTML ini sebelum ditambahkan inner HTML ya. Jadi sebentar. Ini alertnya ini saya matikan dulu aja deh. Matikannya semuanya.
Nah ini ya, demo inner HTML sebelum ditambahkan inner HTML. Ya teman-teman bisa melihat di sini ada sebuah kontainer bernama warning message ya. Dan di dalam kontainer tersebut ada tulisannya sebelum ditambahkan inner HTML. Dan JavaScript teman-teman itu bisa menghilangkan tulisan ini ya. Bisa menghilangkan tulisan ini dan diganti dengan tulisan yang lain. Ya. Itu kehebatan dari JavaScript yang nggak bisa dilakukan oleh CSS maupun HTML ya. Jadi dia bisa menghilangkan dan mengganti DOM. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dengan menggunakan inner HTML tadi. Ya, caranya di sini kita buat dulu sebuah variabel bernama misalkan error container. Error container. Atau message. Kita buat sebuah variabel bernama message. Dan message tersebut kita dapatkan dari elemen ini teman-teman. Elemen bernama warning message. Jadi kontainer kita ini kan bernama warning message. Nah, kita dapatkan di sini dokumen get element by ID warning message. Seperti itu, ya. Nah, lalu kita ingin mengganti tulisan yang ada di warning message dengan tulisan yang lain, ya. Dengan cara melakukan perintah seperti message inner HTML sama dengan ganti ini tulisannya teman-teman, diganti dengan paragraf, ya dengan apapun bisa ya. Nah ini setelah diganti oleh inner HTML. Nah kita coba ya sekarang, saya ulangi. Ini tampilan sebelum adanya inner tuh seperti ini. Nah sekarang saya simpan. Setelah diberi inner, nah tuh, berubah. Setelah diganti oleh inner HTML. Ya, jadi sini terbukti bahwa JavaScript itu bisa merubah dokumen objek model ya, atau DOM. Ya. Baik ya teman-teman, itu tentang inner HTML. Jadi ada 4 cara dalam menampilkan tadi apa output ya, console.log, alert, document.write, dan inner HTML. Nah, sekarang kita akan membahas tentang variabel ya, teman-teman. Nah, di JavaScript itu juga mengenal istilah variabel ya, seperti halnya di PHP. Nah, konsepnya juga mirip ya, variabel di JavaScript juga adalah sebuah fitur yang digunakan untuk menyimpan sebuah nilai. Ya, jadi sebuah nama mewakili sebuah nilai. Ya, di PHP juga sama. Ya, sebuah fitur yang kita deklarasikan untuk bisa membuat menyimpan nilai. Ya, baik nilai berupa teks, angka, array, atau objek-objek lainnya. Gitu ya. Nah, cara membuat variabel yang umum digunakan di JavaScript adalah menggunakan kata kunci var. Ya, walaupun sebenarnya ada kata yang lain yaitu let. Jadi kita bisa menggunakan kata kunci var, let ya, let, ataupun tanpa kata kunci. Langsung aja namanya juga bisa. Ya, ada 3 cara, var, let, atau tanpa nama. Di sini artinya kita mendeklarasikan sebuah variabel yaitu title yang nilainya adalah ini, belajar pemrograman JavaScript. Ya. Dan kalau yang di bawah sini, ya, ini adalah kita mendeklarasikan sebuah variabel bernama visitor count yang nilainya adalah
bilangan bulat atau integer. Nah, teman-teman, cara membuat nama di sebuah variabel di JavaScript tentunya ya, itu sama seperti di PHP, nggak boleh ada spasi. Jadi sebuah variabel itu tidak boleh dipisahkan oleh spasi. Nah, jika kita bermaksud ingin memberikan kesan bahwa variabel tersebut gabungan dari beberapa kata, maka kita bisa menggunakan underscore ataupun menggunakan camel case. Camel case itu sebagai contoh kayak gini. Camel case itu kayak punduk unta ya. Var nama siswa. Jadi ini kecil, n-nya kecil, tapi begitu ingin menggabungkan dengan huruf yang lain, s-nya besar. Ya, jadi kesan pemisahnya itu ada di sini antara kecil dan besar. Ini kecil ketemu besar lagi gitu ya, nanti dan seterusnya. Nama siswa baru gitu ya. Jadi camel case. Besar kecil gitu, kayak punduk unta. Nah, tadi seperti yang sudah saya sampaikan di barusan ya, untuk mendeklarasikan variabel kita bisa menggunakan kata var maupun let ya, ataupun tanpa awalan apapun. Semuanya bisa dan semuanya valid. Hanya saja yang perlu teman-teman ketahui ketika kita mendeklarasikan variabel tanpa memberikan nilai awal, ini kan ada nilai awal ya. Let price nilai awalnya 15.000, stok nilai awalnya 12. Nah, tetapi jika kita mendeklarasikan variabel tanpa adanya nilai awal yaitu x seperti ini, maka ketika ditampilkan itu akan eh, memunculkan teks undefined, ya artinya belum diketahui tipe datanya apa, nilainya berapa gitu ya. Jadi sebaiknya ketika kita mendeklarasikan sebuah variabel, kita pikirkan nilai awalnya ya teman, agar tidak terjadi output bertuliskan undefined. Nah, menampilkan isi dari sebuah variabel itu bisa beberapa cara. Yang pertama adalah console.log, document.write, dan alert. Ini juga udah kita coba ya dari tadi. Nah, saya di sini yang ingin kita pelajari berikutnya adalah bagaimana sih kita bisa menggabungkan antara teks dan variabel. Ya. Seperti yang sering kita lakukan dengan PHP kemarin gitu ya. Penggabungan teks dan variabel itu kita menggunakan tanda titik. Ya, kalau di sini menggunakan tanda plus. Mari kita coba ya teman-teman. Nama siswa. Misalkan kita punya variabel nama siswa, nilainya adalah em, siapa nih, Budi gitu ya. Nah, lalu kita ingin menampilkan tulisan pakai dokumen.write. Siswa teladan saat ini. Nah, ini misalkan ingin kita tambahkan dalam huruf besar gitu ya, H2. Ini juga H2. Nah, sehingga nih kalau dijalankan hasilnya adalah siswa teladan saat ini gitu ya. Kita simpan, lalu kita kita lihat hasilnya. Siswa teladan saat ini ya, seperti yang teman-teman lihat. Tapi yang kita inginkan adalah menampilkan tulisan Budi di sini gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Karena Budi adalah nilai yang ada dalam sebuah variabel, ya maka yang kita panggil variabelnya teman-teman. Sini. Mahasiswa. Maka cara menggabungkan antara teks dan variabel itu teksnya harus ditutup dulu. Dan untuk variabelnya tambahkan dulu tanda plus, lalu variabel, tanda plus, lalu teks. Gitu ya. Paham ya? Jadi antara satu kutip ke kutip lain itu teks, sedangkan ini tidak ada kutipnya karena dia adalah variabel, dan ini ada kutipnya karena dia teks.
Kita simpan lalu kita lihat hasilnya. Nanti harusnya udah ada Budinya. Nah, itu ya. Sifat lain saya ini adalah Budi. Nah, ini contoh variabel JavaScript dalam HTML. Nah, jadi sekali lagi saya tekankan bahwa arti tanda plus itu bukan menjumlahkan, tapi menggabungkan. Nah, beda dengan PHP, ya kalau PHP itu menggabungannya bukan dengan plus, tapi dengan titik. Kalau JavaScript menggunakan plus. Oke, paham ya? Nah, variabel itu nilainya bisa dirubah ya, teman-teman. Jadi seperti ini nih, variabel age awalnya 18 lalu age diubah menjadi 21. Ya, artinya jika ditampilkan maka age itu akan bernilai 21 karena nilai yang terakhir adalah 21. Nanti kalau ada lagi age sama dengan 32 ya maka nilai 21 ketimpa dengan nilai 32 gitu. Jadi ketika ditampilkan ya isinya adalah 32 gitu, nilai yang terbaru. Nah, ini disebut sebagai mutable. Mutable. Nah, ada lagi lawan katanya adalah immutable. Itu berarti nggak bisa dirubah. Seperti konstanta gitu, itu nggak bisa dirubah ya. Cons. Jadi lawannya var itu adalah cons. Kalau var itu adalah mutable. Kalau cons itu adalah immutable. Nah, untuk menghapus variabel, kita bisa menggunakan eh, built-in function yaitu delete. Yaitu akan menghapus variabel. Ya. Nah, mengenal tipe data. Tipe data itu ada banyak ya seperti tipe data pada bahasa pemrograman lainnya. Di JavaScript pun mengenal beberapa istilah tipe data. Ada string, yaitu tipe data text, integer atau bilangan number, atau bilangan bulat, maksud saya bilangan number. Integer atau bilangan bulat. Lawan dari bilangan bulat itu apa teman-teman? Bilangan desimal atau pecahan 0, kayak gitu ya. Dan Boolean adalah logical, ya, tipe data logical yang mengembalikan nilai kalau nggak true false gitu ya. Jadi ada dua kemungkinan nilai di tipe data Boolean yaitu true atau false. Dan objek-objek itu bisa seperti array dan lain sebagainya. Nah, JavaScript adalah bahasa yang bersifat dynamic typing. Artinya apa? Kita tidak harus menuliskan tipe data pada saat pembuatan variabel seperti pada bahasa C, C Sharp, Java, dan sebagainya yang bersifat static typing. Nah, jadi dalam pemrograman itu ada dua istilah tentang bagaimana sebuah data itu ditampilkan atau dipersiapkan ya teman-teman. Ada yang disebut sebagai static typing, ada yang disebut sebagai dynamic typing. Static typing itu artinya kalau sebuah variabel tidak akan bisa dipakai sebelum dideklarasikan. Tipe datanya harus disebutkan secara eksplisit. Misalkan kayak di Java tuh ya. Java itu kalau kita ingin buat tipe data, itu harus kita deklarasikan secara spesifik, secara eksplisit. Bahkan tipe datanya harus kita tentukan. Misalkan privat nama siswa, privat string nama siswa. Nah, itu harus ada kata-kata stringnya. Itu disebut sebagai static type. Nah, kalau dan tipe datanya selamanya akan melekat gitu ya. Dan kalau di JavaScript ya, di JavaScript beda ya antara Java dan JavaScript. Kalau Java itu adalah static type ya, tipe datanya itu harus dideklarasikan. Sedangkan kalau JavaScript itu adalah dynamic type. Tipe data itu tidak perlu dideklarasikan secara eksplisit. Dia bisa tahu bahwa tipe data sebuah variabel itu apa dari nilai awal yang ada di dalam variabel tersebut. Ya, jadi seperti itu. Kayak ini ya, kita nggak perlu menuliskan string name gitu ya, atau integer age gitu, nggak perlu. Uh, Browser langsung akan tahu bahwa name adalah string karena nilai awalnya adalah text.
Dan juga browser akan tahu bahwa age itu adalah integer karena nilai awalnya adalah 22. Seperti itu yang disebut sebagai dynamic typing. Nah, kita juga bisa mengecek sebuah variabel itu bertipe data apa menggunakan type of. Tapi type of ini ngetiknya bukan di sini ya, bukan di Visual Studio Code, tapi ngetiknya di konsol. Sebagai contoh nih, kita punya variabel nama siswa. Kita ingin tahu tipe datanya apa, kita bisa cek di sini teman-teman. Lewat konsol sini, kita ketikin type of, misalkan nama siswa. Oh, langsung ketahuan string. Ya. Oke, berikutnya. Kita sekarang akan bahas tentang bagaimana aturan dari penulisan sebuah variabel. Ya. Yang pertama nih yang harus kita ingat-ingat bahwa variabel itu tidak boleh diawali dengan angka. Jadi contoh yang ada di atas ini itu contoh yang salah. Karena aturan yang pertama sebuah variabel itu nggak boleh didahului dengan angka. Nah berikutnya nama variabel boleh menggunakan awal atau underscore. Nah, justru boleh di sini ya diawali dengan underscore. Lalu berikutnya penamaan variabel dianjurkan menggunakan camel case. Nah, tadi seperti sudah dibahas. Ya, penamaan variabel dianjurkan menggunakan bahasa Inggris. Emang kenapa sih kalau bahasa Indonesia, teman-teman? Ini hanya anjurannya. Tapi sebenarnya kita bisa mengetahui kenapa dianjurkan bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris itu lebih singkat ya, terus kayak semacam ini nih. Coba kalau di bahasa Indonesia kan nama lengkap gitu ya. Nah kalau bahasa Inggrisnya cuma full name. Kita bisa hemat berapa kata itu atau berapa huruf. Ya, tapi sebenarnya kalaupun pakai bahasa Indonesia tidak berdampak error juga sih, ya. Jadi ini hanya sekedar anjuran. Jurnal. Nah, sekarang kita akan mempelajari jendela dialog. Jendela dialog itu ada 3 ya, teman-teman yang akan sangat sering digunakan. Pertama adalah alert, yang kedua adalah confirm, dan yang ketiga adalah prompt. Nah, kita tadi udah pelajari salah satunya yaitu alert. Sedangkan untuk confirm dan prompt ini memang belum ya, teman-teman. Nah, kita akan pelajari lagi ya ketiga-tiganya. Oke, ini dalam kaitannya dengan menampilkan jendela dialog atau dialog. Oke, yang pertama adalah alert. Alert, ciri khasnya adalah yang menjadi ciri dari sebuah alert adalah dia akan menampilkan semua teks yang ada di dalam tanda kutip ini. Macam dialog. Ya. Yang pertama adalah alert. Kita simpan, kita refresh, nah muncul alertnya. Kotak pop-up seperti ini teman-teman. Kalau diklik tombol OK, dia akan selesai. Ya. Itu adalah alert. Lalu contoh berikutnya atau jenis berikutnya adalah confirm. Apa itu confirm? Confirm digunakan untuk melakukan konfirmasi dalam melakukan tindakan tertentu. Dialog confirm dapat dibuat dengan fungsi confirm. Jadi kebanyakan adalah sebuah pertanyaan dalam sebuah dialog confirm itu. Seperti ini contohnya, apakah Anda yakin akan menghapus? Jadi menghendaki dua pilihan, akan menawarkan dua pilihan opsi ya. Bisa ya dihapus atau tidak. Nanti kalau yang ditekan adalah ya, akan terjadi apa? Jika tidak, akan terjadi apa? Oke, kita coba ya.
Kita ingin menampilkan sebuah tulisan, apakah Anda ingin mengunjungi situs misalkan google.com gitu ya. Kalau ditekan tombol OK, maka nanti google.com-nya muncul. Kalau tidak, kalau yang ditekan adalah cancel, maka yang muncul adalah tulisan ini. Ya baiklah, tetap di sini saja ya. Oke, kita buatkan ya, ini alertnya kita matikan. Nah, kita buat sebuah variabel namanya tadi var yakin. Nama variabelnya adalah yakin gitu. Lalu confirm ya, yang kita akan gunakan kan confirm. Berarti confirm apakah Anda yakin ingin mengunjungi situs Google? Nah, tanya. Gimana sih? Nah, nanti apapun yang dipilih oleh si pengunjung, proses itu akan menampilkan dua buah tombol ya teman-teman. Atau kita coba jalankan ya, biar terlihat. Nah, itu akan ada dua buah tombol. Oke dan cancel. Apakah Anda yakin ingin mengunjungi situs Google? Gitu ya. Akan ada dua opsi yaitu oke dan cancel. Nah, kita bisa melakukan bisa melakukan penanganan berdasarkan pilihan dari user ya. Berarti if yakin, ya, artinya jika yang dipilih adalah oke, if yakin, maka kita ingin menampilkan google.com. Ya, kita ingin menampilkan google.com. Gimana cara menampilkannya? Cara menampilkannya dengan window location ya, kalau nggak salah. Ya, window location. Window dot location https google.com. Nah, tapi di sini else, bisa saja jika pilihan user itu tidak memilih oke, tetapi memilih cancel gitu ya. Nah, maka di sini kita ingin tampilkan sebuah dokumen dot write, misalkan adalah ini tetap di halaman ini saja. Simpan kalau kita jalankan. Nah, ini jika kita memilih oke, harusnya Google-nya muncul ya teman-teman. Nah, itu ya ke Google. Tapi kalau kita pilih cancel, dia akan muncul tulisan tetap di sini saja gitu. Nah, tetap di halaman ini saja. Itu adalah confirm. Nah, berikutnya adalah eh, apa ini ya? Prompt ya. Berikutnya adalah prompt. Nah, prompt itu dialog prompt berfungsi untuk mengambil sebuah inputan dari pengguna. Artinya untuk menerima inputan dari pengguna. Jadi kayak semacam form ya, semacam form.
penanganan form seperti kita pelajari di kemarin, dengan adanya form, user bisa mengetikkan nilai-nilai. Nah, kalau di JavaScript ini namanya prompt. Ya. Nah, dialog prompt akan mengembalikan sebuah nilai string dari apa yang diinputkan oleh pengguna. Jadi, sekali lagi yang harus dipahami adalah prompt ini akan menghasilkan nilai string, ya. Bukan nilai integer. Walaupun yang kita inputkan adalah angka, tapi angka itu akan dianggap sebagai string. Oke, kita coba ya. Misalkan kita ingin membuat sebuah contoh agar seorang user bisa memasukkan nilai namanya gitu ya, ketika ditanya namanya, dan nanti sistemnya bisa memberikan sebuah feedback berupa menampilkan tulisan selamat datang dan diikuti dengan nama yang menginputkannya gitu ya. Ya, langsung kita coba. Ini untuk confirmnya nggak usah deh. Ini kita matikan dulu. Ya, kita buat di sini var nama pengunjung. Nama pengunjung kita isi dengan prompt. Inputkan namamu. Nah, nanti apapun yang diinputkan oleh user itu akan disimpan dalam sebuah variabel bernama ini, nama pengunjung. Kita ingin memberikan sebuah greeting pada si pengunjung tersebut dengan menuliskan dokumen.write, ya. Kedua, halo, selamat datang. Nama pengunjung. Ya, kita simpan, lalu kita lihat hasilnya. Nah, itu misalkan nama pengunjungnya adalah Harun. Oh, ternyata ada yang salah ya, teman-teman. Document what is not a function. Oh iya, ini bukan ini ya, tapi harusnya sama dengan. Bener ya. Dokumennya tulisannya kecil gini. Hmm. Oh, H2-nya belum ketutup. H2. Nggak yakin juga sih. Harun. Nah, itu ya. Halo, selamat datang, Harun. Ya, sekarang kita ganti lagi. Misalkan bukan Harun, misalkan Wati. Halo, selamat datang, Wati.
Nah, ini waktu yang tepat menggunakan alert, confirm, dan prompt. Nah, alert digunakan pada saat kita hanya ingin menampilkan informasi saja, maka gunakanlah alert. Sedangkan untuk confirm digunakan ketika kita ingin ada jawaban konfirmasi dari pengguna. Ya, jadi tadi pilihan jawaban itu antara ya dan tidak. Sedangkan untuk prompt, apabila kita ingin mengambil data teks dari pengguna, gunakanlah prompt. Sekarang kita lanjut ke pengenalan operator pengenalan operator ya, istilahnya operator. Operator adalah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi pada suatu nilai dari variabel. Operator dalam JavaScript terbagi dalam 6 jenis ya. Ada operator aritmatika, ada operator penugasan atau assignment, ada operator relasi atau perbandingan, operator logika tadi true dan false, ada juga operator bitwise, dan ada juga operator ternary. Nah, kita akan belajar operator aritmatika ya. Operator aritmatika merupakan operator untuk melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian ya. Teman-teman bisa melihat tuh simbol-simbolnya ya. Untuk penjumlahan simbolnya tambah, untuk pengurangan simbolnya minus. Untuk perkalian simbolnya tanda bintang, bukan X ya malahan, tanda bintang. Untuk pemangkatan simbolnya bintang 2 kali. Untuk pembagian adalah slash dan sisa bagi itu adalah persen. Ya, sisa bagi adalah persen. Nah, ini sebagai contoh. Misalkan memiliki nilai A 5, B-nya 3. Maka ketika kita melakukan operasi penjumlahan antara A dan B dan hasilnya kita simpan di variabel C dan C-nya yang kita tampilkan di sebuah log, maka hasilnya seperti itu teman-teman. Ya. Nah, lalu hasilnya itu bisa ditampilkan baik itu melalui console.log ataupun dokumen.write. Ya, jadi tergantung kebutuhan kita. Jika kita ingin menampilkannya di konsol, maka gunakan console.log. Jika ingin menampilkannya langsung di browser, gunakan dokumen.write. Nah, ini operator menggabungkan teks tadi udah kita bahas ya, yaitu menggunakan tanda plus. Bukan menggunakan tanda titik. Kalau titik itu di PHP ya. Tapi kalau di JavaScript itu menggunakan plus. Nah, operator penugasan. Nah, operator penugasan adalah operator yang digunakan untuk memberikan tugas pada variabel. Biasanya digunakan untuk mengisi variabel. Pengisian nilai itu sama dengan operatornya, teman-teman. Pengisian dan penambahan adalah sama plus sama dengan, pengisian dan pengurangan adalah min sama dengan, dan seterusnya itu ya. Nanti bisa dibaca. Nah, khusus untuk operator penugasan, ya. Misalkan di sini ya, var jumlah view-nya 12, lalu kita melakukan perintah jumlah view plus sama dengan 1. Hasilnya adalah variabel jumlah view akan bertambah 1 atau bisa ditulis sebagai berikut. Jumlah view sama dengan jumlah view tambah 1. Kalau tadinya 12, jadi dia 13 sekarang. Gitu maksudnya teman-teman. JavaScript, apabila kita akan melakukan operasi terhadap tipe data string atau teks, tadi udah ini. Oke. Ini operator aritmatika. Ya, ini juga tadi sudah. Jadi gini.
operator penugasan ya tadi nanti bisa coba-coba sendiri. Gampang ya. Nah, operator perbandingan ya. Kalau lebih besar gunakan tanda seperti panah ke kanan, lebih kecil ke kiri. Kalau sama dengan itu menggunakan double sama dengan atau triple sama dengan, tidak sama dengan itu menggunakan tanda seru ya. Nah, bedanya double sama dengan dan 3 triple sama dengan itu gimana teman-teman? Nah, kalau triple sama dengan itu dia ingin membandingkan apakah dua buah bilangan itu mempunyai nilai dan tipe data yang sama gitu. Kalau hanya dua sama dengan itu hanya nilainya aja sama, tapi tipe datanya bisa saja berbeda. Nah, ya, seperti yang saya katakan tadi, kalau double sama dengan itu hanya ingin melihat nilainya sama atau tidak. Ini yang satunya adalah nilai 4 bertipe data apa nih? Integer, ini nilai 4 bertipe data apa? String. Karena operator double quote, bukan double quote, double sama dengan ini tidak memperhatikan tipe data, maka asal sama-sama 4 dianggapnya dia sama gitu ya. Nah, ini true. Tapi sedangkan jika menggunakan triple sama dengan, maka akan menghasilkan false. Karena 4 yang satu ini adalah tipe datanya integer, dengan 4 yang satu lagi tipe datanya adalah string. Ya. Nah, operator logika seperti biasa ya, di pemrograman lain juga ada operator logika AND, OR, ataupun negasi atau kebalikan. AND simbolnya adalah tanda N 2 kali, OR itu tanda garis lurus itu ya, vertikal, dan kalau negasi adalah tanda seru. Oke, ini kayaknya nggak terlalu penting. Nah, operator ternary ini sering digunakan ya teman-teman. Jadi menyederhanakan perintah if then ya. Menyederhanakan perintah if then. Sebagai contoh gini ya. Pertanyaan confirm. Apakah kamu berumur di atas 18 tahun? Ya. Lihat ini ya, jika ya hasil ya. Jika pertanyaan maka maksudnya jika yang dikliknya adalah yes, maka selamat datang. Tapi jika yang dikliknya no adalah kamu tidak boleh di sini. Dokumen hasil. Ya, kita coba ya. Ini operator ternary ini sering digunakan karena dia mempersingkat penggunaan if then. Coba di sini. Ini kita nonaktifin lagi. Par umur ya. Umur mencukupi gitu ya. Umur mencukupi sama dengan tadi adalah confirm. Apakah kamu di atas 18 tahun?
Ya, gimana sih? Nah, apakah kamu di atas 18 tahun? Nah, kalau tanpa ternary, itu kan tadi kita beri contohnya gini ya, kalau tanpa ternary. If umur mencukupi, maka kita tambahkan tulisan dokumen dot write selamat datang. Nah, else artinya dia memilih bukan 18 tahun, berarti dokumen dot write silahkan pulang. Ya, kalau belum 18 tahun. Nah, kita coba ya. Save all. Ini. Apakah kamu di atas 18 tahun? Selamat datang kalau oke. Tapi kalau misalkan cancel, nah silakan pulang. Nah, penulisan ini itu bisa disederhanakan menggunakan ternary ya, teman-teman. Ini sengaja saya tampilkan yang bukan ternary, lalu ini sama nonaktifkan. Yang tulisan sepanjang ini, yaitu bisa kita ganti dengan yang lebih simpel menggunakan ternary. Nah, menggunakan ini. Var, hasil, sama dengan umur mencukupi, tanda tanya, mencukupi, selamat datang. Seperti itu. Lalu titik 2, ini jika tidak terpenuhi. Akan pulang. Nah, yang kita tuliskan sepanjang ini tuh bisa diganti dengan ini menggunakan ternary ya teman-teman. Kita simpan lalu kita coba buktikan. Kok error? Lihat di sini. Oh iya. Dokumen write hasil. Ada yang belum kelupaan di sini. Yang kurang ternyata dokumen write hasil. Kita coba. Nah, itu ya. Udah jalan. Oh, cancel. Nah, silakan pulang. Sama output. Outputnya sama ya. Hanya saja penulisan ternary itu lebih singkat. Nih, 2 baris saja. Ini sampai 1, 2, 3, 4, 5 baris. Walaupun demikian, walaupun ternary itu memberikan yang lebih singkat, tetapi secara mudah dipahaminya itu tetap lebih mudah dipahami if else ya teman-teman. Jadi dikembalikan ke masing-masing ya. Lebih menyukai penulisan menggunakan if else atau ternary seperti ini. Oke. Saya rasa itu ya karena waktunya tinggal
7 menit gitu ya. Nah, dan habis juga pas habis ya. Baik teman-teman, itu ya yang bisa saya sampaikan, dan tadi saya sudah berikan link untuk video tutorial yang bisa teman-teman gunakan untuk mengerjakan tugas keempat ya. Silakan em, bisa apa namanya, dipelajari ya, lalu nanti bisa disesuaikan dengan tugasnya gitu ya. Oke Pak Yudis, kita bisa foto bareng. Oke, 2 page hari ini. Oh ya, alhamdulillah. Silakan teman-teman untuk mengaktifkan kamera. Aduh, mukanya kayak udah pada kucel semua nih. Oke, kita mulai di page pertama. Oke, page pertama sudah selesai. Tunggu sebentar, saya salin dulu. Sekarang saya coba page kedua. Oke, page kedua sudah saya. Oke, dilanjut Pak Radit. Ya baik teman-teman, untuk pertemuan ke-6 ini saya nggak ada tugas dulu ya. Jadi teman-teman silakan fokuskan ke tugas 4 dan 5. Untuk tugas 4 teman-teman sudah tinggal bisa mengikuti tutorialnya, dan tugas 5 itu gampang ya karena tinggal merubah tabel aja. Nah saja tugas kelima ini memang saya eh, belum mendapatkan cara yang paling mudah untuk mengumpulkannya ya. Karena nggak dapetin sandbox-nya gitu. Em, Mungkin nanti coba besok ya saya eh, pikirkan lagi cara mengumpulkannya gimana yang biar biar pengerjaan pemeriksaannya juga gampang. Ya nggak mesti harus saya download. Kalau saya tes di lokal mesin saya gitu kelamaan kayak gitu. Tapi intinya teman-teman kerjakan aja dulu tugas 5-nya juga, biar nanti kalau setelah muncul di LMS langsung bisa di submit gitu ya. Dan untuk tadi saya ada pertanyaan tentang PHP Sandbox ya. PHP Sandbox-nya nggak bisa dibuat file, bisa ya? Kenapa nggak bisa ya? Atau mungkin coba nanti saya buatkan tutorialnya. Sebenarnya itu udah gampang kok. Bisa bikin file, bisa bikin em, bisa ngirim link juga, bisa form, semuanya bekerja. Seperti yang saya kemarin demokan ke teman-teman itu kan menggunakan Sandbox. Langsung saya demokan kan itu. Langsung terlihat di situ jalankan gitu. Tapi kalau memang eh, anggap kurang detail pembahasan tentang PHP Sandbox-nya, nanti saya coba sisipkan lagi video tentang PHP Sandbox-nya gitu. Ya teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin tanyakan nggak ya? Ada waktu, saya share dulu ini ya. Share apa namanya? QR code. Sebentar. QR code untuk check out-nya. Em, nah itu teman-teman bisa untuk di scan. Udah terlihat belum QR code-nya? Udah ya. Nah sebentar. Biar saya bisa. Ini saya juga share ke grup ya. IDB.
Dan mulai minggu depan berarti kita ke jadwal normal lagi ya teman-teman. Hari Selasa, Kamis, dan Jumat. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan, jadi saya bisa langsung tutup sesi pelatihan di pertemuan ke-6 ini. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Oke, makasih Pak Yudis ya udah nemenin. Sama-sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.